Apa masalahnya dengan tahu dan tempe? Bukankah tahu dan tempe sumber protein nabati yang sehat? Di video ini, saya akan bahas mengenai fitoestrogen sebagai faktor penyebab hipotiroid. Pada tahun 1940-an akhir, bahan kimia diberikan pada babi untuk menekan fungsi hormon tiroid. Tujuannya adalah agar makan lebih sedikit tetapi cepat gemuk. Tetapi kemudian diketahui bahwa bahan kimia tersebut ternyata karsinogenik. Kemudian pakan babi diganti dengan jagung dan kedelai dan memberikan efek sama dengan bahan kimia tersebut, yaitu babi menjadi cepat gemuk dengan makan lebih sedikit. Sejak itu, jagung dan kedelai dipakai untuk pakan ternak sampai sekarang, termasuk ayam yang diberi pakan jagung dan kedelai sebagai bahan pakan utama. Akibatnya, ayam menjadi hipotiroid dan obesitas. Itulah mengapa ayam yang diberi makan jagung dan kedelai berat badannya cepat sekali meningkat karena obesitas. Tetapi, ayam menjadi sangat rawan tertular penyakit infeksi virus. Kalau sudah terjangkit virus, ribuan sampai puluhan ribu ayam akan mati dalam waktu beberapa hari karena hampir tidak memiliki daya imun sama sekali. Awalnya, hanya kandungan lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid, disingkat PUFA, pada minyak kedelai dan jagung yang diketahui sebagai penyebab hipotiroid. Tetapi kemudian, diketahui bahwa kandungan fitoestrogen pada kedelai juga efektif untuk menekan hormon tiroid. Sampai sekarang, hanya ampas kedelai yang dipakai untuk pakan ternak. Minyaknya dipakai untuk keperluan lain, termasuk untuk minyak goreng. PUFA sebagai penyebab hipotiroid akan saya bahas pada video selanjutnya. Sekarang kita coba lihat fakta berikut. Produksi kedelai dunia sekitar 350 juta ton per tahun. 77% adalah untuk pakan ternak, 37% untuk pakan unggas, 20% untuk pakan babi, dan 20% untuk pakan ikan, sapi, dan lain-lain. Hanya 7% yang dipakai untuk bahan tahu, tempe, susu kedelai, dan lain-lain. 13,2% untuk minyak goreng, dan 3,8% untuk industri, diantaranya biodiesel, pelumas, dan sebagainya. 4 negara terbesar pengguna kedelai adalah nomor 1 Cina sebesar 103 juta ton per tahun. Kedua adalah Amerika sebesar 60 juta ton per tahun. Ketiga adalah Argentina sebesar 52 juta ton per tahun. Dan keempat Brazil yaitu 47 juta ton per tahun. Kedelai mengandung fitoestrogen sangat tinggi. Di dalam tubuh akan memberikan efek mirip dengan hormon estrogen. Fitoestrogen berlebih akan menghambat liver untuk membuang kelebihan estrogen dari dalam tubuh. Fitoestrogen sendiri juga sulit dibuang dari dalam tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami estrogen berlebih. Estrogen berlebih akan menghambat enzim yang berfungsi untuk pelepasan hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Akibatnya, kelenjar tiroid mengeluarkan hormon tiroid lebih sedikit. Estrogen berlebih juga menghambat liver untuk konversi hormon tiroid bentuk tidak aktif atau T4 menjadi bentuk aktif atau T3. Sedangkan kelenjar tiroid menghasilkan sebagian besar T4, hanya sedikit dalam bentuk aktif atau T3. Estrogen berlebih juga menghambat bekerjanya hormon tiroid di dalam sel, sehingga metabolisme di dalam sel terganggu. Itulah bagaimana fitoestrogen menyebabkan estrogen berlebih, dan estrogen berlebih menyebabkan hipotiroid. Berikut adalah kandungan fitoestrogen
yang ada pada pangan dari kedelai. Biji kedelai mengandung 104 mg fitoestrogen per 100 gram, susu kedelai 3 mg, bubuk protein kedelai 8,8 mg, yogurt kedelai 10,3 mg, tempe 18,3 mg, dan tahu 27,2 mg. Sedangkan kandungan fitoestrogen pada daging hanya 0,00175 mg per 100 gram daging. Bahan makanan yang mengandung sedikit fitoestrogen adalah kecap dan tauco, karena dikonsumsi dalam jumlah sangat sedikit per sekali makan. Mengapa hipotiroid menjadikan daya imun tubuh menurun? Hormon tiroid adalah zat pembakar. Kalau kita makan karbohidrat, kita makan zat yang akan dibakar. Kalau tidak dapat dibakar, tidak akan jadi energi. Kalau kita kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid, semua sel di dalam tubuh akan menjadi kekurangan energi, termasuk sel-sel pembentuk imun tubuh, yaitu leukosit, yang akan menjadi loyo. Untuk melihat pengaruh hormon tiroid terhadap imun tubuh, Dr. Broda Barnes semasa masih kuliah melakukan percobaan pada anak kelinci dengan membuang kelenjar tiroidnya. Akibatnya, anak kelinci menjadi sakit-sakitan dan mati masih muda karena pneumonia. Dr. Broda Barnes semasa prakteknya sebagai dokter, ratusan pasiennya yang sering sakit flu dan batuk diberi pengobatan hormon tiroid. Setelah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasiennya menderita hipotiroid. Hasilnya, pasiennya menjadi jarang sakit dan kondisi kesehatan secara keseluruhan sangat membaik. Penyakit yang sering diderita pasiennya adalah infeksi saluran pernafasan, seperti flu, batuk, dan pneumonia. Selain tahu dan tempe, kedelai juga dibuat menjadi susu kedelai, yang sering disebut sebagai non-dairy creamer atau creamer nabati atau non-dairy milk. Protein kedelai juga banyak ditambahkan pada daging olahan seperti sosis, cornet, smoked beef, dan smoked chicken. Pada label kemasan biasanya disebutkan sebagai protein kedelai atau protein nabati. Sekian video saya mengenai fitoestrogen sebagai penyebab hipotiroid. Di video selanjutnya saya akan bahas mengenai PUVA sebagai penyebab hipotiroid. Ikuti terus video saya mengenai cara hidup sehat dengan lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ada video yang terlewatkan. Bila video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman dan kerabat dekat Anda. Silahkan tekan tombol like agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya.